Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Endi Triananto selaku dosen pembimbing saya dan juga yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji di tempat. Selamat datang di video latihan ujian skripsi yang saya buat. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Danendra Onesimus dengan NIM 19442961 PT 080093. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil dari penelitian dan skripsi saya yang berjudul Uji Mikrobiologi dan Sensoris Daging Sapi Peranakan Ongol dengan penambahan bubuk ampas kopi robusta pada hari ke-7 dengan metode penyimpanan wet aging yang dibimbing oleh Bapak Endi Triananto. Memasuki latar belakang, daging merupakan salah satu bahan makanan yang cukup digemari oleh masyarakat karena mengandung protein hewani yang cukup tinggi. Salah satunya adalah daging sapi yang memiliki kandungan protein berkisar dari 20 hingga 27 gram per 100 gram dagingnya. Daging sendiri dapat diolah menjadi berbagai masakan dengan berbagai metode. Dan salah satu metodenya yaitu adalah metode wet aging, yang merupakan salah satu metode pengolahan daging menggunakan plastik vakum dan disimpan pada suhu yang rendah secara terkontrol. Wet aging sendiri merupakan metode penuaan daging yang bertujuan untuk meningkatkan cita rasa pada daging tersebut. Pada metode wet aging, dapat ditambahkan bumbu atau bahan-bahan tambahan untuk menunjang cita rasa ataupun kualitas pada daging tersebut. Salah satunya yaitu adalah kopi. Meningkatnya tingkat kesukaan dan konsumsi kopi oleh masyarakat belakangan ini menyebabkan peningkatan limbah bubuk ampas kopi dari proses pengolahan kopi tersebut. Dari latar belakang yang telah saya sampaikan, muncullah ketertarikan saya untuk mengeksplorasi serta mempelajari dan membuat penelitian tentang penambahan bubuk ampas kopi terhadap daging sapi peranakan ongol pada metode wet aging selama 7 hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan bubuk ampas kopi terhadap kualitas mikrobiologi dan sensoris daging sapi peranakan ongol atau PO pada hari ke-7 dengan metode wet aging. Yang kedua, untuk mengetahui dan mengidentifikasi persentase penambahan bubuk ampas kopi yang optimal terhadap kualitas mikrobiologi dan sensoris daging sapi peranakan ongol dengan metode wet aging. Manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, penelitian ini dapat memberikan informasi baru dalam bidang pengolahan dan peningkatan kualitas daging sapi. Yang kedua, penelitian ini dapat memberikan informasi baru tentang penggunaan bubuk ampas kopi robusta dalam metode wet aging untuk meningkatkan kualitas mikrobiologi dan sensoris daging sapi. Dan yang terakhir, apabila penelitian ini mendapatkan hasil yang positif, maka diharapkan dapat menjadi acuan dalam inovasi metode pengolahan serta peningkatan kualitas daging sapi dengan metode wet aging dan penambahan bubuk ampas kopi robusta. Memasuki tinjauan pustaka, yang pertama adalah sapi peranakan ongol atau sapi PO adalah sapi persilangan antara sapi ongol, Bos Indiscus, dengan sapi lokal. Sapi peranakan ongol sendiri merupakan sapi hasil program ongolisasi sapi-sapi di Pulau Jawa dengan sapi ongol. Daging sapi merupakan komoditas pangan yang memiliki kandungan gizi tinggi dengan kandungan air rata-rata 77,65%, kadar lemak rata-rata 14,7%, dan kadar protein rata-rata 18,26%. Karakteristik daging sapi yaitu memiliki warna yang merah terang, lemak berwarna putih kekuningan, berserat halus, serta memiliki bau dan rasa yang aromatis. Wet aging merupakan salah satu metode penuaan daging atau meat aging. Dalam wet aging atau penuaan basah, daging dikemas secara vakum dan disimpan dalam kondisi yang berpendingin. Kopi adalah salah satu minuman yang diperoleh dari hasil pengolahan dan ekstraksi dari biji kopi. Ampas kopi atau coffee grounds merupakan hasil sampingan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Namun, ampas kopi masih mengandung sejumlah senyawa bioaktif seperti kafein, fenolik, dan flavonoid. Steak adalah potongan daging yang tebal dan dimasak dengan panggangan atau di pan fry. Pengemasan vakum adalah memberikan kondisi tanpa oksigen dengan cara mengeluarkan udara di dalam kemasan. Penyimpanan berpengaruh terhadap kualitas dari daging tersebut. Proses aging dilakukan paling banyak dalam jangka waktu 14 sampai 40 hari. Semakin lama daging dibiarkan, maka konsentrasi cita rasa pun akan semakin tinggi dan daging akan semakin lembut karena enzim natural yang memakan protein penghubung pada daging. Suhu optimal pada proses aging adalah 0 hingga 4 derajat Celcius. Upaya untuk menjaga keamanan suatu produk agar tetap dapat dikonsumsi dengan aman oleh masyarakat, salah satunya dengan uji mutu mikrobiologi. Metode TPC merupakan metode untuk menghitung jumlah mikroba yang terdapat pada sampel makanan dan produk hasil pertanian yang dilakukan pada media PCA atau plate count agar. Pada umumnya,
Penelitian mengenai TBC diikuti dengan daya simpan produk yang berfungsi untuk melihat perkembangan jumlah mikroba di dalam produk selama perlakuan penyimpanan dengan cara sampel akan diuji per jam, per hari, atau per minggu tergantung jenis produk yang dibuat. Dan yang terakhir, uji sensoris atau organoleptik terdiri dari uji warna, aroma, rasa, tekstur, dan juga daya terima atau kesukaan. Memasuki landasan teori, daging sapi memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi dan merupakan salah satu penyedia protein hewani yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Dan salah satu jenis sapi yang sering dimanfaatkan dagingnya adalah sapi peranakan ongol. Wet aging merupakan salah satu metode penuaan daging dengan cara disimpan pada plastik vakum dan disimpan pada suhu yang rendah. Perlakuan wet aging dapat meningkatkan kualitas daging dari segi warna, aroma, cita rasa, tekstur, dan keempukan. Pemanfaatan kopi dalam bidang kuliner tidak bisa dilakukan secara maksimal, sehingga menghasilkan bubuk ampas kopi yang masih bisa dimanfaatkan. Dalam pengolahan bahan pangan, bubuk ampas kopi dapat digunakan sebagai antimikroba karena mengandung beberapa senyawa antimikroba, contohnya wet aging pada daging. Penambahan bubuk ampas kopi yang memiliki aroma dan rasa yang khas serta mengandung senyawa antimikroba dengan metode wet aging diharapkan mampu meningkatkan kualitas mikrobiologi dan kualitas sensoris pada daging. Kemudian hipotesis yang pertama, penambahan bubuk ampas kopi memberikan pengaruh terhadap kualitas mikrobiologi dan sensoris pada daging sapi peranakan ongol dengan metode wet aging selama penyimpanan. Dan yang kedua, perbedaan penambahan bubuk ampas kopi memberikan pengaruh terhadap kualitas mikrobiologi dan sensoris daging sapi peranakan ongol atau PO dengan metode wet aging selama penyimpanan. Memasuki materi dan metode, penelitian ini saya lakukan pada bulan Oktober di tahun 2023. Untuk uji mikrobiologi dilakukan di Balai Besar Veteriner atau BBVet Wates, dan untuk uji sensoris dilakukan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Daging Departemen Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Alat-alat yang digunakan yang pertama pada proses wet aging yaitu pisau, talenan, timbangan digital, tisu masak atau cooking towel, plastik vakum, polietilen, spidol permanen, alat vakum atau vakum sealer, dan lemari pendingin atau chiller. Untuk pembuatan steak, alat-alat yang digunakan yaitu kompor gas, pan atau teflon, penjepit makanan, sendok, dan pisau. Untuk uji kualitas mikrobiologi, alat yang digunakan yaitu autoclave, LAF atau laminar airflow, timbangan analitik, inkubator, cawan Petri, spatula, mikropipet, jarum inokulum, hot plate, magnetic stirrer, bunsen, Erlenmeyer, gelas ukur, batang pengaduk, dan tabung reaksi. Dan yang terakhir, untuk uji kualitas sensoris menggunakan alat berupa garpu, piring penyajian, pena, dan lembar kuesioner untuk uji sensoris. Kemudian memasuki bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini yang pertama adalah pada proses wet aging, yaitu adalah daging sapi peranakan ongol bagian lemusir atau khas luar, dan bubuk ampas kopi robusta. Kemudian, pada pembuatan steak, daging wet aging, garam, merica, bawang putih, dan butter atau mentega. Kemudian untuk uji kualitas mikrobiologi, bahan yang digunakan berupa sampel daging wet aging sapi peranakan ongol mentah, media PCA atau plate count agar, NaCl, alkohol 70%, aquades, spiritus, aluminium foil, dan plastik wrap. Dan yang terakhir, untuk uji kualitas sensoris, bahan yang digunakan menggunakan sampel stick wet aging daging sapi peranakan ongol. Memasuki materi dan metode, yang pertama yaitu persiapan sampel. Proses wet aging menggunakan daging sapi peranakan ongol bagian lemusir atau khas luar dan bubuk ampas kopi robusta hasil pembuatan espresso yang telah dikeringkan menggunakan oven. Kemudian pembuatan steak menggunakan sampel daging sapi peranakan ongol yang telah melewati proses wet aging dan ditambahkan garam, merica, serta bawang putih. Kemudian memasuki proses wet aging, yang pertama daging sapi bagian lemusir dipotong seberat 100 gram dengan ketebalan 2,5 cm sebanyak 12 potong untuk uji mikrobiologi, dan 4 potong daging dengan berat 200 gram setebal 2,5 cm untuk uji sensoris. Masing-masing daging dilumuri atau dirabing dengan bubuk ampas kopi robusta sebanyak 0%, 2%, 4%, dan 6% dari berat daging. Proses pemberian bubuk ampas kopi robusta harus dilakukan secara merata dan menutupi seluruh permukaan daging. Kemudian daging dimasukkan ke dalam plastik polietilen, lalu divakum menggunakan vakum sealer. Kemudian daging yang telah dikemas vakum dimasukkan ke dalam lemari pendingin atau chiller dan disimpan selama 7 hari. Daging yang telah melewati proses wet aging akan dilakukan uji mikrobiologi dalam kondisi mentah dan daging yang akan dimasak menjadi steak untuk dilakukan uji sensoris. Kemudian memasuki pembuatan steak.
Yang pertama adalah daging wet aging dikeluarkan dari plastik vakum dan dikeringkan menggunakan tisu masak atau cooking towel. Kemudian dilakukan trimming atau menghilangkan lapisan bubuk ampas kopi dan lapisan permukaan pada daging yang menghitam dan keras. Kemudian daging diberikan bumbu atau seasoning berupa garam dan merica secukupnya. Daging dipanggang di atas pan yang telah dipanaskan dan diberi sedikit minyak. Tunggu beberapa saat hingga permukaan daging membentuk crust atau lapisan kasar pada permukaan daging. Lalu, daging dibalik dan tambahkan butter dan bawang putih untuk membasting daging. Proses basting dilakukan untuk mempercepat proses pematangan daging secara merata dengan cara menyiramkan minyak atau butter yang telah mencari tersebut ke atas bagian daging sapi. Setelah matang, daging steak diangkat dan diistirahatkan atau di resting selama minimal 7 menit agar daging tidak terlalu tegang dan memberikan waktu untuk daging menyerap kembali jusnya. Setelah di resting, daging dipotong-potong dan disajikan kepada panelis uji sensoris. Untuk metode uji mikrobiologi, yang pertama, uji mikrobiologi dilakukan menggunakan metode TPC atau Total Plate Count. Sampel daging yang telah diberikan perlakuan wet aging diencerkan 10 pangkat minus 1 dengan cara sampel dihaluskan dan diambil 25 gram secara aseptis. Kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer berisi NaCl fisiologis sebanyak 225 mili. Lakukan pengenceran 10 pangkat minus 2, 10 pangkat minus 3, 10 pangkat minus 4, dan 10 pangkat minus 5 dengan mengambil 1 ml sampel dari tabung reaksi sebelumnya secara berkelanjutan. Sebanyak 15 ml larutan PCA dituangkan ke dalam masing-masing cawan Petri yang telah diberi sampel. Kemudian diputar secara horizontal membentuk angka 8 hingga homogen. Cawan Petri dimasukkan ke dalam laminar airflow dan ditunggu hingga media agar menjadi padat. Setelah media agar menjadi padat, cawan Petri diinkubasi dalam inkubator pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam dengan posisi cawan terbalik. Dan setelah 24 jam, jumlah koloni bakteri yang muncul dihitung. Untuk uji sensoris, pengujian kualitas stik daging sapi wet aging dengan penambahan bubuk ampas kopi robusta dilakukan oleh 10 orang panelis semi terlatih. Panelis diberikan kuesioner sebelum melakukan analisis yang harus diisi saat pengujian sensoris dengan skala 1 hingga 9. Kemudian, sampel stik daging sapi wet aging diberi label dengan angka acak untuk setiap perlakuan. Kemudian, kuesioner uji sensoris sampel stik daging sapi wet aging dinilai oleh panelis menggunakan skala kesukaan meliputi parameter warna, aroma, tekstur, dan daya terima. Memasuki hasil dan pembahasan, yang pertama adalah uji kualitas mikrobiologis. Di sini saya tampilkan tabel rata nilai mikrobiologi daging sapi peranakan ongol dengan penambahan bubuk ampas kopi robusta yang berbeda pada metode wet aging hari ke-7. Menurut Kuntoro et al. 2013 menyatakan bahwa adanya kontaminasi bakteri pada daging akan berdampak pada penurunan mutu daging tersebut. Pemberian bubuk ampas kopi robusta berpengaruh nyata jumlah cemaran mikroba pada daging sapi peranakan ongol dengan perlakuan wet aging selama 7 hari. Perbedaan persentase penambahan bubuk ampas kopi robusta 0%, 2%, dan 4%, dan 6% menunjukkan hasil yang signifikan terhadap jumlah mikroba pada daging sapi peranakan ongol. Biji kopi robusta diketahui mengandung senyawa yang berperan sebagai antibakteri dan dapat menghambat pertumbuhan bakteri seperti polifenol, alkaloid, tanin, saponin, dan kafein. Untuk penjelasan dari hasil uji mikrobiologi adalah sebagai berikut. Febriani et al. 2023 menyatakan bahwa senyawa polifenol yang paling banyak terkandung pada kopi adalah asam klorogenat dan asam kafeat, di mana asam klorogenat bekerja dengan meningkatkan permeabilitas membran plasma sehingga menurunkan fungsi pertahanan sel bakteri, sedangkan asam kafeat menjadi senyawa bioaktif paling ampuh yang dapat mengakibatkan penyusutan membran sel dan perubahan morfologi yang memungkinkan kematian sel. Kemudian dari Ameneh et al. 2019 menyatakan bahwa senyawa alkaloid berfungsi sebagai antibakteri dengan mekanisme mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri. Menurut Pratama 2015, senyawa tanin menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara menginaktifkan adesin mikrob atau molekul yang menempel pada inang yang terdapat pada permukaan sel dan enzim serta mengganggu transport protein pada lapisan dalam sel. Tanin juga mempunyai target pada polipeptida dinding sel yang menyebabkan kerusakan dinding sel. Menurut Sani et al. 2014 menyatakan bahwa senyawa saponin memiliki mekanisme kerja sebagai antibakteri yaitu dengan mendenaturasi protein karena zat aktif permukaan saponin mirip deterjen. Maka saponin dapat digunakan sebagai antibakteri. Dan yang terakhir menurut Kuntoro et al. 2018 menyatakan bahwa senyawa kafein merupakan alkaloid
santin yang berbentuk kristal memiliki mekanisme antibakteri dengan cara menghambat sintesis dinding sel, kemudian menyebabkan lisis sel yang selanjutnya akan terjadi kematian dari sel itu sendiri. Kemudian memasuki hasil dari uji kualitas sensoris. Di sini saya tampilkan hasil dari rata nilai uji sensoris stik daging sapi peranakan ongol dengan penambahan bubuk ampas kopi robusta yang berbeda pada metode wet aging hari ke-7. Pembahasan pertama kita pada parameter warna, yaitu warna merupakan aspek awal pada uji sensoris yang dapat dilihat secara langsung dan sebagai penentu minat konsumen terhadap produk karena pengujian parameter warna bisa dilihat menggunakan mata secara langsung tanpa harus menyentuh dan tanpa harus merasakan. Nilai rata-rata uji sensoris parameter warna pada stik daging sapi peranakan ongol dengan perbedaan penambahan bubuk ampas kopi robusta pada metode wet aging hari ke-7 menunjukkan tidak adanya perbedaan yang nyata. Hasil analisis statistik pada parameter warna menunjukkan tidak adanya interaksi antara perbedaan penambahan bubuk ampas kopi robusta pada daging sapi peranakan ongol terhadap metode penyimpanan wet aging. Hal ini disebabkan salah satunya karena kadar mioglobin dalam daging sapi yang bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan akibat berbagai proses pengolahan dan penyimpanan. Salah satu perubahan umum yang terjadi adalah saat daging dipanaskan pada suhu yang tinggi yang mengakibatkan denaturasi pada molekul mioglobin. Kemudian pada parameter aroma, aroma merupakan salah satu parameter pada uji sensoris yang melibatkan indera penciuman, yaitu hidung, untuk menentukan nilai kesukaan terhadap sampel. Dari hasil yang telah didapatkan, nilai rata-rata uji sensoris parameter aroma pada stik daging sapi peranakan ongol dengan perbedaan penambahan bubuk ampas kopi robusta pada metode wet aging hari ke-7 menunjukkan tidak adanya perbedaan hasil yang nyata. Hasil analisis statistik pada parameter aroma menunjukkan tidak adanya interaksi antara perbedaan penambahan bubuk ampas kopi robusta pada daging sapi peranakan ongol terhadap metode penyimpanan wet aging. Ketidaksignifikan ini bisa disebabkan salah satunya karena ketika daging sapi dimasak, oksidasi lemak dan degradasi asam amino menghasilkan senyawa volatil yang menentukan aroma khas dari daging sapi. Menurut Yunita et al. Tahun 2026. Lanjut ke parameter rasa. Rasa merupakan salah satu parameter pada uji sensoris yang sangat penting karena memberikan informasi berharga tentang kualitas produk dan preferensi konsumen. Hal ini karena dalam pengujian parameter rasa, sampel dirasakan menggunakan indera perasa, yaitu dengan dikunyah dan dirasakan menggunakan lidah. Hasil dari uji parameter rasa dari penambahan bubuk ampas kopi robusta pada daging sapi peranakan ongol pada metode wet aging di hari ke-7 menunjukkan perbedaan yang nyata atau signifikan. Hasil analisis statistik pada parameter rasa menunjukkan adanya interaksi antara perbedaan penambahan bubuk ampas kopi robusta pada daging sapi peranakan ongol terhadap metode penyimpanan wet aging. Hal ini bisa juga dikarenakan karena cita rasa daging sapi sangat dipengaruhi oleh lama waktu penyimpanan, kondisi penyimpanan, senyawa kimia, konsentrasi, serta interaksinya dengan komponen lain. Pada penelitian ini, komponen lain tersebut adalah bubuk ampas kopi robusta. Kemudian pada parameter tekstur, tekstur merupakan salah satu parameter uji sensoris yang bertujuan untuk menentukan nilai konsistensi suatu produk. Nilai rata-rata uji sensoris parameter tekstur pada steak daging sapi peranakan ongol dengan perbedaan penambahan bubuk ampas kopi robusta pada metode wet aging hari ke-7 menunjukkan adanya perbedaan yang nyata. Hasil analisis statistik pada parameter tekstur menunjukkan adanya interaksi antara perbedaan penambahan bubuk ampas kopi robusta pada daging sapi peranakan ongol terhadap metode penyimpanan wet aging. Faktor yang mempengaruhi tekstur daging digolongkan menjadi faktor antemortem seperti genetik, termasuk bangsa, spesies, dan fisiologi, faktor umur, manajemen, jenis kelamin, stres, dan bahan pangan, menurut Lingga tahun 2025. Konsistensi atau kekenyalan daging juga dapat dipengaruhi oleh faktor postmortem yang meliputi metode chilling, refrigerasi, pelayuan, dan pembekuan termasuk faktor lama dan temperatur penyimpanan, serta metode pengolahan, termasuk metode pemasaran dan penambahan bahan pengumpuk, menurut Jailani et al. 2016. Kemudian memasuki parameter yang terakhir, yaitu daya terima. Daya terima adalah sensasi gabungan antara flavor yang melibatkan parameter-parameter uji sensoris sebelumnya seperti warna, aroma, rasa, dan tekstur. Nilai rata-rata uji sensoris parameter daya terima pada steak daging sapi peranakan ongol dengan perbedaan penambahan bubuk ampas kopi robusta pada metode wet aging hari ke-7 menunjukkan hasil tidak adanya perbedaan yang nyata.
Hasil analisis statistik pada parameter daya terima menunjukkan tidak adanya interaksi antara perbedaan penambahan bubuk ampas kopi robusta pada daging sapi peranakan ongol terhadap metode penyimpanan wet aging. Faktor yang ikut menentukan kelezatan dan daya terima daging yang dikonsumsi antara lain adalah warna, daya ikat air oleh protein daging atau water holding capacity atau WHC, kadar jus atau cairan daging, tekstur dan keempukan, bau, dan cita rasa atau flavor dan aroma serta pH menurut Hasrati dan Rusnawati 2011. Ditambahkan oleh Hidayati et al. 2025, salah satu upaya untuk menjaga kualitas nutrisi daging dan meningkatkan daya terima masyarakat akan daging yaitu dengan memilih metode pemasakan yang tepat. Kemudian memasuki kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan dari pembahasan yang telah dijelaskan di awal, dapat disimpulkan bahwa penambahan bubuk ampas kopi robusta berpengaruh nyata menekan dan mengurangi cemaran mikrobiologi pada daging sapi peranakan ongol yang diberi perlakuan penyimpanan dengan metode wet aging selama 7 hari. Yang kedua, yaitu kualitas uji sensoris penambahan bubuk ampas kopi robusta dengan penambahan persentase pada steak daging sapi peranakan ongol yang diberi perlakuan penyimpanan dengan metode wet aging selama 7 hari berpengaruh nyata terhadap parameter rasa dan tekstur. Namun, tidak memberikan pengaruh nyata pada parameter warna, aroma, dan daya terima. Kemudian untuk saran, berdasarkan penelitian, penambahan bubuk ampas kopi robusta pada daging sapi peranakan ongol dengan metode wet aging yang telah dilakukan, perlu adanya pengujian dan penelitian lebih lanjut terkait topik tersebut, seperti uji kualitas fisik, uji kualitas kimia, penggunaan ampas kopi dari jenis yang berbeda, dan perbedaan lama waktu proses wet aging. Berikut dari daftar pustaka yang saya gunakan dalam presentasi kali ini. Sekian penjelasan dari saya. Saya menyadari bahwa banyaknya kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi dan presentasi kali ini. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dan terima kasih atas waktu dari Bapak Ibu dosen sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.